kayaknya nggak bisa deh, soalnya nggak nemu apa ya hasratnya gitu, semangatnya untuk nulis. Terus coba dengerin dulu, terus dia ngasih premisnya. Dia cerita ada pasangan disangka selingkuh mulu padahal nggak pernah. Akhirnya dibilang, lu selingkuh nggak selingkuh, disangkain selingkuh, mending selingkuh sekalian. Akhirnya beneran selingkuh, ngakunya ke istrinya naik pesawat. Terus begitu dia check-in di hotel, pesawat yang harus ditumpangin jatuh. Sekarang dia bingung, dia mau ngaku tapi ketahuan selingkuh atau nggak ngaku tapi disangka mati. Setelah saya diceritain, saya mikir ini dia lucu banget ini. Kasih waktu, saya kasih draft 1. Kasih draft 1, mereka suka, terus langsung ditawarin gitu. Waktu itu tuh saya juga sambil mikir, ngomong-ngomong ini kenapa nawarin saya ya? Karena kan waktu itu kan secara angka nggak terlalu oke. Secara film sih, saya ngerasa itu film lucu banget gitu. Tapi namanya juga karya sendiri. Menurut saya film itu lucu banget. Karena kan saya kan terbiasa untuk bikin karya yang saya suka gitu. Terus setelah mereka setuju untuk kita ngedirect, saya nanya, ngomong-ngomong waktu itu kenapa ngajakin saya ngedirect ya? Soalnya kan Partikelnya nggak terlalu oke. Oh, kami belum nonton Partikelnya. Punchline-nya di situ. Jadi mereka lebih kepada ini orang kayaknya bisa nulis, ini orang kayaknya dekat sama kami karena ngerjain project sama MD juga banyak. Ini orang juga punya pengalaman ngedirect. Mereka juga cukup yakin mereka bisa ngasih support yang oke. Ya udah dikasih kesempatan nulis draft, kayaknya selesainya di berapa ya, 11 atau 13 gitu. Ada jadi film gitu deh. Mas Panji kan identik sama ini kan, kayak pasti kan kalau bikin film kan ada sesuatu gitu. Kalau ini tuh juga ini nggak kayak nyentil sana sini nggak sih yang ini? Nggak ada sesuatunya, saya sih mah orang seneng lucu aja. Stand up saya aja suka disangka, wah ini pasti ada pesan moral gitu. Padahal enggak, emang cuma pengen lucu. Kebetulan hal-hal yang dekat sama saya itu hal-hal serius, jadi joke-nya tuh tentang serius. Film Darat-Darat juga nggak beda, dia cuman film tentang perselingkuhan yang berjalan dengan berantakan karena orangnya amatir dalam berselingkuh, nggak tahu caranya gimana, harus gimana. Tapi kayaknya karena film ini ditulis dengan jujur dalam arti kata dekat dengan kehidupan saya, ada banyak dialog-dialog yang ada di film itu benar-benar kejadian di dunia nyata gitu, kejadian di saya gitu. Saya waktu itu pernah reading sama istri saya, ada satu dialog antara karakternya Glenn dan karakternya Marisa, karakternya Reza dan karakternya Marisa. Terus cerita mereka lagi berantem gitu. Selesai, kan Gamila istri saya ikut nulis sama saya, jadi dia bantu readingin, saya readingin. Pas sudah selesai dia bilang gini, kayak kenal dialognya, karena itu dialog kami pernah berantem persis kayak gitu. Cuma waktu berantem saya ngerasa ini lucu banget ini, karena dijadiin naskah. Nah teman karena jujur ditulisnya, kayaknya orang akan suka karena mereka menemukan diri mereka di 4 karakter utamanya. Di karakternya Glenn atau karakternya Reza, Marisa, Luna, sama karakternya saya. Harapannya. Tantangan terberatnya apa sih Mas? Karena kan tadi dibilangnya premisnya juga bukan dari Mas Panji kan ya. Saat menggarap katanya sampai berapa draft tadi, 13 baru kelar. Kayaknya, berapa ingat ya. Tantangan yang paling menurut Mas Panji gede itu apa sih Mas? Menekan rasa khawatir karena diharapkan untuk memimpin orang-orang yang udah jauh lebih pengalaman di film. Reza Rahadian, Marisa Anita, Luna Maya, Pak Ipung, ini semua nama-nama besar itu. Saya selalu bilang rasanya itu kayak dokter baru lulus kedokteran UI terus kerja bareng sama suster yang udah 14 tahun di rumah sakit, tau nggak? Kalau habis ketemu pasien tuh, ya menurut saya gitu, bener nggak sus? Gitu. Karena kayak gitu kan di rumah sakit juga gitu kan. Karena susternya udah lama banget di rumah sakit, kita masih baru, rasanya tuh kayak gitu. Cuman untungnya saya diingatkan sekali lagi bahwa tugas terpenting sutradara itu adalah memastikan yang dia pikirkan ke krunya gitu, ke pemainnya. Jadi konteksnya adalah masalah komunikasi dan saya nggak punya masalah komunikasi sih, sehingga semuanya lancar-lancar aja. Untuk pemilihan cast sendiri, Mas Panji apakah terlibat? Kan ini kayak istilahnya kelas A semua nih pemeran utamanya. Kecuali saya. Saya tuh mendisiplinkan diri untuk ketika nulis nggak mikirin pemain.
artinya nggak bayangin ini yang main si ini gitu, kecuali Marissa. Dan saya coba disiplinin untuk nggak pikirin, jangan Marissa, ntar nggak dapet malah kecewa sendiri kan gitu kan. Takutnya kita ngebayangin, tadinya saya mau ngebayangin Tom Cruise tuh yang main Glenn, takut nggak dapet kan. Terus kecuali Marissa, ketika ditanya, saya nggak punya permintaan. Saya cuman bilang bahwa karakter Maya sih di kepala saya Marissa Anita. Terus saya tanya, kebetulan kalau nggak salah MD itu belum pernah terlibat dengan Marissa Anita gitu. Terus mereka merasa tertarik, familiar juga dengan reputasinya. Terus dapat kabar Reza mau, semuanya dibantu sama Sanjay soalnya dari casting. Reza mau, nanya mau nggak sama Reza? Ya mau gila. Siapa yang nggak mau kayak pelatih Persija juga kalau tanya Messi mau main di sini boleh nggak? Ya boleh lah, udah gila kali. Tapi bisa nggak kita? Ya bisa. Lionel Messi mau main ya ayo gitu. Nah terus dari itu kita mulai mikir kalau Glenn on board, terus ensemble yang menarik siapa ya? Terus muncul, oh my god, Reza on board. Terus kami mikir kira-kira secara ensemble siapa yang menarik gitu. Terus dari gitu Luna itu selalu baik sama saya secara karakter, karena dulu saya pernah, film pertama saya Luna saya tawarin secara colongan, lu mau cameo nggak di film gua? Mau, kata dia. Mau. Terus dia main dan pengalamannya sangat menyenangkan. Waktu itu di film pertama kalau nonton itu tuh ini lucu banget, ini menggambarkan Luna banget. Jadi ada adegan karakter Luna tuh mati ditembak terus jatuh ke meja kaca. Terus kami ada ekstrasnya tuh udah 3 kali jatuh, tapi masih gak dapet shot yang sama karena orangnya nahan, jatuhnya tuh nahan gitu, jadi kelihatan di kamera. Terus kaca palsunya tinggal 1. Terus ditanya nih, bisa nggak lo si stand lady-nya ini, bisa nggak lo? Bisa. Dia tinggal 1 nih, tersisa gitu. Terus si Luna, gua aja. Terus ada Luna yang jatuhnya bener-bener tar gitu. Dan ini dia shot yang kita dapat. Sayangnya ngambilnya dari belakang, jadi bahkan yang nonton bioskop pun nggak tahu kalau itu beneran Luna. Nah kesannya tuh mendalam sekali dengan Luna. Tanya sama Sanjay, Luna bisa atau enggak? Luna ditawarin, Luna mau, dapatlah itu. Reza, Luna, Marissa. Tadinya saya nggak mau main malah, karena takut nggak fokus. Tapi disuruh main, mungkin karena mereka butuh tampang ya. Dapat banget tuh. Jadi ya udah gimana lagi. Ya udah, itu beban saya sebagai orang ganteng. Bang, tapi yang lu lihat dari premis ini tuh, kan tadi lu bilang lu tuh suka mengerjakan sesuatu yang lu suka, gitu kan? Ini lu suka banget kah atau ini lucu banget kah? Karena lu bilang idenya tuh lucu banget gitu. Ide itu pas didengar pertama kali, hah iya ya. Kalau gue ada di situ, gue ngapain ya? Bingung. Dan ketika mulai nulis, semuanya jadi mudah aja. Mungkin karena sebenarnya memang pada dasarnya saya itu emang senang romantic comedy gitu, senang film itu, senang genre ini. Terus ya udah akhirnya mulai nulis, mulai ketemu kan. Ketika nulis itu kita udah mulai mikirin gimana caranya supaya ini jadi tontonannya menarik. Terus kita mulai nambah keseruan-keseruan, terus jadinya menarik gitu. Dari draft 1 itu nggak terlalu, mungkin paling besar perubahannya di draft 3 setelah Gamila istri saya terlibat. Tapi dari awal udah langsung seru.